Sungguh bersuka cita ada bersama dengan saudara pada hari ini. Yang pertama-tama saya mau menyampaikan terima kasih untuk worship leader kita, Pak Noel ya. Saya langsung tahu perbedaan antara beliau dan saya. Kalau beliau menyanyi, memimpin worship, saudara menerima kasih karunia. Kalau saya yang memimpin nyanyi, saudara perlu kasih karunia. Itu perbedaannya. Mirip, tapi hasil outputnya beda. Karena saya kadang-kadang pengen, Tuhan, saya nggak bisa menyanyi seperti WL itu ya Tuhan ya. Pengharapan saya cuma satu. Suatu kali nanti kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Di situ kita akan menyanyi di surga dengan suara yang indah seperti malaikat. Untuk saat ini saya terima diri saya apa adanya. Oke, sebelum kita mulai sekali lagi ya, kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menegur dan membangun kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau tunduk di bawah kaki-Mu. Dan Engkau yang akan berbicara, Roh Kudus yang akan menyampaikan kebenaran firman, bukan perkataan manusia, bukan perkataan anakmu sendiri, pikiran anakmu sendiri, tetapi ini merupakan isi hatimu yang akan kau sampaikan kepada kekasih-kekasihmu di tempat ini, supaya mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus yang akan banyak memenangkan jiwa-jiwa lewat perkataan, perbuatan, lewat apapun yang mereka kerjakan. Nama Yesus yang akan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Sampaikan sabdamu, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Yesus Kristus. Siap setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, hari ini ya tadi perkenalan udah panjang lebar sekali. Saya akan rangkum juga firman hari ini dengan kesaksian kami, saya dan istri. Saya memang berharap ini bukan pertama dan terakhir, tetapi I want to give all the best that God has given me. Ada kesaksian, tadi berkali-kali dikatakan saya tangkap kata encounter with God untuk dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya tangkap lagi perkataan Pastor Daniel, bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang akan berdampak, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Dan itu adalah kesaksian pribadi kami yang saya rangkum di dalam satu khotbah pada hari ini, Living in God's Truth. Bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu hidup dan kita juga harus menghidupi firman Tuhan itu. Saya akan bawakan dalam konteks kitab Yakobus. Dan tadi Pastor Daniel sudah menyampaikan bahwa memang gaya saya itu ngajar. Saya suka ngajar, 14-15 tahun saya ada di Bible School. Mungkin kadang-kadang agak monoton, tetapi it's okay, this is my style. Saya suka mengajar dan saya mendengar bahwa Bapak Ibu siap untuk diajar. Ya, bahkan Pastor Daniel bilang, bro, kalau 40 menit itu nanti kalau udah selesai bingung loh kita. Oh, puji Tuhan. Biasanya ngajar saya 45 menit kali 5. Setiap harinya ada 5 sesi. Haleluya. Ya, siapkan kopi, ambil minuman. Yang mau ke toilet silakan, tapi dengan diam-diam kembali, jangan pulang ya. Ya kan? Saya bercanda. Ya, tapi paling tidak dalam waktu 1 jam ke depan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dari kitab Yakobus. Ya, jadi kitab Yakobus itu adalah kitab yang sangat buat saya unik, menarik, dan paling praktis. Boleh dibilang terlepas dari Injil, kalau saya boleh bilang ya, kitab yang menjadi favorit saya di dalam Perjanjian Baru adalah Yakobus. Dan ini kitab yang tidak membosankan buat saya, mengingatkan bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya. Kita itu jangan menjadi orang percaya yang seperti propaganda atau ideologi yang disampaikan oleh Pastor Daniel. Oh, kalau ngomong siapa yang menjadi orang percaya hari ini, siapa yang ingin menjadi orang Kristen, oh banyak ya. Dan Yakobus menuliskan bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan secara relevan di tengah dunia ini. Ditulis oleh Yakobus. Ini Yakobus bukan 12 murid Yesus, tetapi Yakobus yang dikatakan half brother of Jesus Christ our Lord. Jadi kan Yusuf dan Maria setelah Yesus lahir, tentunya mereka memperanakan beberapa anak jasmani mereka. Yesus memang dikandung oleh Maria, tetapi bapaknya adalah Allah Bapa. Itu adalah iman kita. Yesus bukan anaknya dari Yusuf, tukang kayu. Maksudnya memang dia adalah perwakilan. Tetapi Yakobus ini, James, the brother of Jesus Christ, disebutkan di
Galatia 1, Galatia 2. Dia adalah pemimpin di Yerusalem. Kenapa bukan Yakobus langsung Yesus? Loh, di dalam Kisah 12 ayatnya yang kedua kalau nggak salah 2 di awal-awal itu, Yakobus saudara Yohanes dibunuh, sudah mati. Tapi di dalam ayat berikutnya di pasal yang sama muncullah Yakobus sebagai pemimpin gereja Yerusalem. Dan di dalam Galatia 1 dengan jelas dikatakan James, the brother of Jesus Christ. Jadi ini adalah Yakobus, penulis buku kitab Yakobus ini adalah half brother of Jesus Christ. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan perilaku kehidupan Kristiani yang benar dan praktis. Bukan sekedar iming-iming. Gampang ya, seolah-olah kita bisa mengatakan, oke, mari pakailah odol ini, gigi kamu akan kelihatan bersih, akan kelihatan putih. Pakailah sampo ini, nanti rontok rambut kamu akan lenyap. Saya pakai berbagai macam sampo juga akhirnya gagal juga gitu ya. Kadang-kadang produk itu tidak seindah dari propagandanya. Kadang-kadang orang bilang, minum ini paling sehat, makan ini paling enak. Ya namanya kecap kita selalu nomor 1, mana ada yang mengaku kecap saya nomor 2. Kadang-kadang orang Kristen, bukan di sini, di tempat lain ya. Saya ngomongin yang tempat lain. Oh bilang, ikut Yesus, datang ke gereja bro, engkau akan mengalami ini dan itu. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, hidupku diubahkan. Pertanyaannya betul. Waktu mereka ketemu sama kita, teman kita terutama, melihat perilaku kita, bagaimana kita memperlakukan istri, bagaimana kita memperlakukan anak, bagaimana kita memperlakukan karyawan, apakah itu menunjukkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus? Kalau orang bilang gini, kalau di gereja aja haleluya, oh haleluya, angkat tangan, keluar dari gereja, biar kalian lupa, hajar baru dipotong lagi ya di mobil, naik mobil dipotong, apalagi di Jakarta, oh marah-marah, buka jendela, Pastor Arif, shalom, ya orang jadi meragukan. Dan orang itu banyak gak percaya sama Tuhan, bukan karena Tuhannya yang gak dahsyat, tetapi kita sebagai perwakilan, apalagi namanya Kingdom Embassy, kita ini ada duta besar kerajaan Allah. Tetapi apakah ketika orang melihat kehidupan kita, mereka bisa mengatakan, Yesus dahsyat, luar biasa, aku adalah orang yang diberkati, aku bisa menyaksikan bagaimana perlakuanmu, perkataanmu, pikiranmu, hatimu, semuanya selaras, sinkron, integritas. Itulah tujuan kitab Yakobus. Jangan ngomong kamu orang percaya kalau kamu tidak melakukannya. Jangan ngomong kamu ini adalah pelaku firman kalau gak ada buahnya. Yang penting adalah how your faith produces good fruits. Gampang kok. Orang Kristen itu gampang kok. Dilihat aja dari kesehariannya. Gak usah, ya kalau di atas panggung semua pun bisa. Saya gak mengatakan bahwa pendeta atau pembicara itu semuanya gak integritas. Bukan itu maksud saya. Tetapi inilah yang dikatakan oleh kitab Yakobus, bahwa iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Engkau mengaku engkau orang Kristen, buktikan. Kalau engkau mengatakan bahwa engkau percaya Tuhan, ayo buktikan dengan perlakuanmu, perbuatanmu. Gak bisa kita ngomong, oh aku itu punya iman. Tunjukkan imanmu, aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatanku. Demikianlah kata Yakobus. Makanya kitab Yakobus itu sangat mengkonfrontasi, sangat menemplak, sangat menegur, tetapi juga pada saat yang sama sangat membangun, menantang, dan membantu kita untuk bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Memang poinnya sebetulnya ada 12 kalau kita bicara kitab Yakobus, tetapi hari ini saya berikan 5 ya, siapa tahu nanti berseri lagi, tapi 5 cukup hari ini. Kalau enggak benar-benar sampai jam 3. Oke. Di dalam kitab Yakobus intisari, kitab Yakobus terletak di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Orang Kristen yang mengaku Kristen, tetapi dia bukan menjadi pelaku firman, itu adalah orang yang sedang menipu dirinya sendiri. Orang yang sedang berkaca, lihat wajahnya di kaca, tapi begitu pergi lupa wajah gue seperti apa ya.
gereja. Nah itu berbeda. Itulah yang menjadi teguran buat setiap kita, supaya kita tetap bertindak sesuai dengan firman Tuhan dimanapun kita berada. Saya suka mengatakan demikian. Integritas itu adalah who you are in the dark. Who you are when nobody sees you. Siapa kita ketika gak ada yang lihat. Dan saya harus mempraktekkan itu. Saya sehari-hari dari Senin sampai Kamis ada di sekolah, seperti Pastor Daniel sampaikan. Memang saya bukan mengajar sebetulnya, tapi saya di kepemimpinan, di yayasan, di eksekutif board. Tetapi saya bagian kerohanian. Hal sederhana Bapak Ibu, saya lagi jalan ke toilet, masuk ke toilet, you know ya, boys, always boys. Jadi tisu di mana-mana, basah semua. Dan saya masuk, dalam hati saya bilang ini, ya saya percaya ini Roh Kudus juga ya. Pungut itu tisu, beresin itu. Ya, tadi saya tinggal keluar, Pak Ijul, tolong Pak, beresin. Dan di dalam toilet gak ada yang lihat, gak ada CCTV, gak boleh dong CCTV dalam toilet, ya kan? Dan berkali-kali saya pungut, saya ambil tisu-tisu itu. Saya masukin ke sampah karena saya mau bahwa orang yang berikutnya masuk itu mendapatkan kasih karunia. Siapa tahu orang berikutnya adalah Tuhan Yesus yang mau pakai toilet. Nah kalau Tuhan Yesus masuk dan kita keluar, nah berceceran gimana? Maaf Tuhan ya, ini gak di pikiran saya. Tapi integritas itu adalah berbicara who you are when nobody sees you. Apa yang saudara lakukan, yang saudara berkatakan ketika orang lain tidak melihat saudara. Itulah kekristenan yang sejati. Itulah karakter yang sejati. Makanya Yakobus next, living in God's truth ada 5 hal. Ya, saya akan bahas dengan cepat juga. Yang pertama, saya akan bicarakan bagaimana kita bisa berespon benar. Yang kedua, bagaimana kita memiliki belas kasihan. Yang ketiga, bagaimana kita mengekang lidah. Yang keempat, bagaimana kita memiliki kerendahan hati. Dan yang kelima, bagaimana kita bertekun di dalam doa. Dan di sinilah sebetulnya kitab Yakobus pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5. Gak ada pasal 6. Ini adalah intisari tiap-tiap pasal. Pasal pertama berbicara mengenai respon yang benar. Pasal yang kedua berbicara mengenai belas kasihan. Pasal yang ketiga bicara bagaimana orang Kristen harus mengekang lidah. Pasal yang keempat berbicara bagaimana kita memiliki kerendahan hati yang sejati. Pasal yang kelima berbicara bagaimana kita bertekun di dalam doa. Wah kalau ngomong pasal yang kelima hebat, dahsyat. Banyak yang bertekun di dalam doa. Ya, saya nggak menganulir pentingnya doa. Penting, tapi jangan dilupakan 1, 2, 3, 4. Bahwa kekristenan bukan cuma doa. Kekristenan berbicara respon yang benar di segala situasi. Next, yang pertama saya akan masuk. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tadi Pastor Daniel berkata, oh kapasitas kita akan diperluas. Bapak Ibu, kalau saudara mengatakan yes, amin, lo namanya diperluas ya. Kalau ini mau diperluas, bangunan ini mesti dijebol. Betul kan? Gak ada perluasan tanpa penjebolan. Gak ada perluasan tanpa bongkar pasang. Dan kalau saudara katakan, Tuhan perluas kapasitasku, benar, yakin, itu doa saudara. Saya amini saudara akan mengalami perluasan demi perluasan. Tetapi itu memerlukan pembongkaran demi pembongkaran, terobosan demi terobosan. Dan itu tidak nyaman Bapak Ibu. Gak nyaman banget. Kalau ngomong gak nyaman, bahkan menyakitkan. Tapi ini yang dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah itu berarti kita tidak menampik, kita tidak menjadi orang yang sedih, udah gua paksa tertawa, pokoknya yang penting gua happy. Loh kalau sedih ya sedih aja. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila, kalau bahasa Indonesia apabila. Ya dalam bahasa Inggris kalau if sama when itu beda ya.
If, kalau ngomongnya if itu masih if. Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi sebetulnya perkataan ini adalah whenever you face trials, you face tribulation, atau ketika, pada saat, berarti dia James assume that you will have trials, tribulation, difficulties, challenges in your life. Kita nggak bisa berkata bahwa aku nggak akan mengalami kesusahan. Waduh, Tuhan Yesus saja bilang bahwa di dalam dunia ini engkau akan mengalami berbagai-bagai aniaya. Apabila ikut Tuhan, itu aniaya. Ikut Tuhan itu adalah sebuah bayar harga. Engkau akan ditolak, engkau akan dicemooh, engkau akan dihina, engkau akan ditinggalkan oleh teman-temanmu untuk ikut Tuhan. Bahkan ditinggalkan keluargamu. Siap nggak? Kalau nggak siap, ya jangan ikut Tuhan. Dan ini berkata bahwa whenever, ketika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Memang dalam bahasa Indonesia pencobaan, tapi dalam berbagai pencobaan bahasa Inggris ada yang trials, ada yang mengalami ujian, ada yang mengalami cobaan, ada yang mengalami konsekuensi akibat pilihan kita yang salah, ada yang mengalami tantangan serangan si iblis. Jadi nggak semuanya itu karena iblis. Kadang-kadang kita ada apa-apa mentok kehidupan kita, itu iblis bilang, kok gak ngapa-ngapain, ini Tuhan yang lagi proses kamu. Atau mungkin kita jatuh ke dalam percobaan karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita. Atau mungkin penderitaan itu bukan karena disebabkan oleh siapa-siapa, tetapi we are living in the fallen world. Dan kalau kita mendengar berita, calamities, malapetaka, pandemi, buat saya itu hanya mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. Ini hanya kemah sementara. Makanya buat kita, di tengah dunia engkau akan mengalami berbagai-bagai masalah. Hujan, badai akan menghalang kehidupanmu. Dan itu wajar. Yang celaka, maaf saya akan pakai kata celaka. Kalau sebagai orang Kristen kita pikir bahwa Tuhan akan mengangkat segala kesusahanmu, gak akan ada bahaya, gak ada sakit penyakit, gak ada kegagalan, gak ada semua kesusahan, semuanya lancar. Gak bisa Bapak Ibu, engkau akan kecewa. Karena pengertian kekristenan adalah tujuannya apa sih? Tujuannya kita berproses supaya menghasilkan ketekunan, supaya iman kita semakin matang, supaya kita menghasilkan buah, supaya kita menjadi sempurna dan utuh di dalam Tuhan. Dan justru seringkali masalah, hambatan, tantangan, proses itu hanya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Justru untuk mengkuliti kita dari kedagingan kita, untuk menunjukkan ada sesuatu yang gak beres dalam kehidupan kita. Dan itu yang harus menjadi satu sukacita. Kalau kita menyadari bahwa kita sedang diproses, kita sedang dirombak oleh Tuhan, dan kita sedang diperluas kapasitas kita. Sehingga ketika kau mengalami kesulitan, jangan ngomong, Tuhan, why you let this thing happen? Kalau saudara baca di bawahnya apalagi, kalau masih ada yang ngomong gini, pencobaan ini datang dari Tuhan. Hati-hati loh. Yang bagus ngomong, Tuhan tidak pernah mencobai, dan dia tidak bisa dicobai oleh siapapun. Beda antara ujian dan cobaan. Bedanya di mana? Cobaan, Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, bahasanya dicobai. Bukan Yesus diuji oleh iblis di padang gurun, bukan. Kalau uji itu pengen naik kelas. Saya sekali lagi di sekolah. Kalau ngomong exam, itu ingin membawa engkau naik ke level berikutnya. Ujian itu membawa kita makin ke atas. Ujian itu sifatnya memurnikan kita. Ujian itu supaya kita makin dekat sama Tuhan, supaya kita mengalami percobaan dengan Tuhan, mengalami kuasanya, anugerahnya, kasihnya, mujizatnya, dan kita bisa berkata, oh Lord, ternyata engkau dahsyat. Itu ujian. Tapi kalau cobaan itu ingin menjegal, mencuri, membunuh, membinasakan, itu adalah sifatnya iblis. Cobaan itu ingin kita gagal, cobaan itu ingin menjegal kita, cobaan ingin kita gagal, dan kita ingin meninggalkan Tuhan. Itu cobaan. Makanya jangan ngomong Tuhan mencobai saya. Enggak, hati-hati. Saya tuh paling suka bahasa, makanya kita jadi penerjemah. Kalau kata-kata itu saya sampai pikirin artinya. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun,
Tetapi Tuhan menguji hatimu. Tuhan menguji setiap kita. Dan kalau engkau sedang mengalami proses pengujian, engkau ikut Tuhan. Engkau bersyukur bahwa dalam hidup ini ada kesempatan untuk kita berubah. Supaya kita tidak kekurangan suatu apapun. Suatu kali tubuh jasmani ini akan lenyap, hilang, dipendam di tanah menjadi abu. Yang ada adalah roh kita, yang ada adalah karakter kita. Inilah yang esensi. Dan di dalam dunia ini adalah proses pembelajaran sekolah kita sebelum kita bersama dengan Tuhan selama-lamanya di surga, di alam yang baka sana. Dunia ini adalah tempat sekolah kita sebelum kita pergi berjumpa dan hidup selamanya dengan Tuhan. Dan seringkali di tengah cobaan, ujian, kegagalan, justru di situ kita mengalami Tuhan. Saya nggak tahu dengan saudara, berapa banyak dari saudara kalau engkau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya saudara semua lahir baru, engkau mengalami satu waktu dalam kehidupanmu pengalaman bersama dengan Tuhan sehingga engkau bisa berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya. Semua sudah pernah mengalami itu. Tetapi pertanyaannya, di saat seperti apa engkau berbalik kepada Tuhan? Apakah ketika engkau di tempat yang maha tinggi, ketika engkau mengalami kesuksesan dan tiba-tiba engkau sadar bahwa kesuksesan ini, oh Tuhan, aku bertobat karena kesuksesan ini berasal daripadamu? Atau ketika engkau ada di dalam lembah kekelaman, engkau ada di dalam sumur, engkau ada di dalam titik terendah dalam kehidupanmu, engkau mencari jawaban dari Tuhan, dan engkau menjumpai Tuhan di tengah perjalanan itu. Buat saya kedua. Orang mengalami banyak aniaya. Sekali lagi, aniaya bisa karena keputusan kita, aniaya bisa karena serangan si iblis, aniaya karena bisa memang kita living in a fallen world, gitu kan? Gak bisa dihindarkan itu. Satu kali saya ke Malaysia, ini saya ceritakan nih. Di dalam kehidupan saya, waktu saya tahun 2000, yang masih ingat 2008 ya, kerusuhan 98. Oh, lama ya. 1998 saya asli sudah ke Solo. Kuliah di sini, cari kerja. 98 saya sudah bekerja di daerah Sudirman. Dan waktu itu kan kita tahu ya, saya ada di Wisma Metropolitan 2. Wah, lihat itu. Wah, kayaknya ada demo-demo, asik juga dilihat demo nih. Yang di Semanggi itu apa? Atmajaya. Wih, sudah. Tiba-tiba waduh, global, kebakaran. Singkat cerita, dalam minggu itu kita tahulah keadaannya. Begitu chaos. Waktu itu saya belum percaya Tuhan. Saya tidak percaya Tuhan. Kalau orang mau ngajak, nah ini senjata saya ya. Maaf kalau saya zaman dulu ateis. Orang mau ngajak saya ke gereja, saya selalu bilang gini, lu lihat aja tampang lu. Lu mau ngajak gua ke gereja, apakah hidup lu udah benar? Satu persatu mundur lu dari saya. Gak berani. Saya tunjuk dia satu persatu. Dan gak ada yang bisa menyentuh saya. Waktu saya masih hidup di tengah dosa dan kelemahan saya, keakuan saya, sampai terjadi tahun 98 meledaklah Indonesia. Dan saya pikir ginilah, no hope buat orang Indonesia. Maaf, seperti saya yang dikatakan keturunan, padahal saya makan gudeg, saya makan tempe, saya makan tahu, saya berbahasa yang sama, gitu kan. Dan akhirnya teman saya di Solo, itu banyak yang gudangnya dibakar, pabriknya dibakar, jangankan rata dengan tanah, sampai besi pun dicongkel, diambil, itu sampai tenggelam gitu ya. Bukan rata dengan tanah, dikeduk, diambil, besinya dan dijual. Dan apakah kita mau bangun lagi, kata teman saya? Kalau dibangun lagi, dibakar lagi, bangun lagi, bakar lagi. Udahlah kita minggat aja lah, pergi ke Malaysia. Saya bilang, Malaysia mana? Itu teman baik saya, Sohib Hoping, ya, teman geng sejak SMP, SMA. Udahlah kita pergi aja, minggat aja ke Malaysia. Tanpa berpikir panjang, babi bu, pertama kali saya pergi ke Malaysia ke luar negeri itu tahun 98. Bikin paspor, minggat saya. Katanya waktu itu banyak orang minggat, saya nggak tahu juga. Pokoknya saya pergi ke Singapura, ke Malaysia, dan saya berpikir gini, saya masih muda. I was only 25 years old. Tapi di 25 years old saya kerja di perusahaan IT yang besar. Gaji saya 3 kali lipat dibandingkan teman-teman seleftik saya yang kerja di bank saat itu. Dan IT lagi booming banget. Dan saya bilang, I'm smart, I'm young, and I'm diligent. So what else can go wrong?
Apa yang bisa menggagalkan usaha saya untuk pergi ke Malaysia? Di tempat yang baru pun saya pasti akan berhasil. Karena saya pandai, saya cepat, saya mau kerja keras, banting tulang, masa gagal? Saya berangkat itu dengan dengan sombongnya. Tahu nggak Bapak Ibu? Pastor Daniel bilang bahwa saya pernah coba. Do you know that until today saya belum pernah ke Amerika? Tahukah Bapak Ibu sampai hari ini saya belum pernah ke Australia? Tahukah hari ini saya belum pernah ke negara Eropa kecuali Ukraina yang berbahasa Rusia atau Ukrainian? Ya, saya belum pernah pergi ke negara yang berbahasa Inggris as jabatan. Saya tuh belajar bahasa Inggris itu ya di Malaysia itu aiu. Dan saya pertama kali kerja di sana terpaksa harus kerja. Akhirnya teman saya bilang, lu jualan sedotan, lu jualan sendok dan garpu, disposable things. Oke lah, nggak apa-apa lah, demi survival. Saya bawa tas laptop isinya garpu, sendok, plastik, paper cup, paper foam. Pokoknya kalau di waktu itu lagi booming ya. Jadi mulai orang di Singapura itu pakai barang-barang yang sekali kadang maaf untuk domestic staff kan sangat mahal. Jadi mereka maunya di warung makan, buang gitu, nggak ada pakai piring. Jadi saya jalan ke itu di Johor Bahru ya, kita dari Singapura masuk ke Johor Bahru karena kita mau usaha di sana dan saya berjalan menawarkan sedotan yang tadinya jualan IT proyek-proyek ya di Sumatera di perusahaan-perusahaan BUMN masih mudah, presentasi tentang Intel teknologi, MMX dan sebagainya. Sekarang di Malaysia jualan sedotan tahun 98 di drop di tengah kota di kota Johor Bahru. Siapa yang pernah ke Johor Bahru? Bapak Ibu tahu di tengah itu di kota situ ya ada kota tua itu. Saya jalan kaki, saya lihat waduh ada warung jualan toko kelontong gitulah ya, minimarket. Saya masuk ke sana, saya bilang saya mau menawarkan sedotan. Bukannya menjawab satu bahasa saya juga masih bahasa kental Indonesia. Mereka juga bingung. Yang kedua mereka lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Waktu itu rambut saya masih banyak, jangan seperti sekarang gitu ya. Tapi mereka scan saya. Saya bilang saya mau menawarkan sedotan. Saya mau jualan ini paper cup, ada berbagai size. Mereka cuma diam dan lihat saya. Lalu dia bilang gini, awak Cina, kaget saya. Di sini dikatakan Cina sampai sono pun Cina lagi gitu. Saya bilang, dia bilang gini, awak Cina, mata awak Cina, muka Cina, kulit Cina, cakap tak sama, macam mana? Jadi bagaimana kamu tuh kok ngomongnya Melayu? Kamu kan kulit kamu begini nih, harusnya ngomong Mandarin dong. Dan mereka bilang, tak payah, pergi. Saya diusir Bapak Ibu. Datang ke toko kedua, tukaran kartu nama, dia ambil lagi kartu nama, tak payah kontak saya. Kita sama-sama Cina tapi cakap tak sama, tak syok lah. Jadi gak mau lagi ditelepon. Saya merasa dan selama beberapa minggu itu jualan sedotan untuk pertama kalinya saya rasakan begitu susah untuk jualan sedotan. 2 minggu tanpa hasil, 3 minggu tanpa hasil. Dan saya bilang gimana bisa bertahan? Saya pikir gampang ya. Saya jualan komputer aja berhasil. Masuk ke BUMN, proyek-proyek waktu itu besar-besar saya bisa. Kenapa jualan sedotan? Yang notabene cuma berapa ringgit saya gagal, saya ditolak. Dan saya mulai menangis. Saya mulai pikir gini loh, ternyata gak gampang ya tinggal di luar Indonesia. Dulu kan ada film, kejamnya ibu tiri tak sekejam ibu kota. Saya lanjutin, kejamnya ibu kota tak sekejam Malaysia. Mendingan kerja di ibu kota daripada di negeri asing, ditolak, dimaki-maki, direndahkan. Tapi sekali lagi, ketika kita ditekan, ketika kita mengalami pressure, apa yang keluar dari kita? Bagaimana respon kita? Saya katakan demikian, responmu menentukan kebosanmu. Responmu menentukan jawaban Tuhan. Responmu menentukan kapasitasmu. Responmu menentukan mujizatmu. Kalau kita berespon salah, there will be no miracle. Kalau kita responnya salah, menghujat Tuhan, kemudian berlari dari hadapan Tuhan. Oh, mundur dari Tuhan. Oh, kamu mundur dari Tuhan yang ditekan, menyalahkan Tuhan. Saya sempat menyalahkan Tuhan, makanya saya itu tahu. Orang kalau lagi desperado, mereka itu akan tanya, kalaupun mereka percaya ada Tuhan, kalaupun Tuhan ada, itu waktu itu doa saya. Kalau engkau ada, itu saya nggak yakin. Kalau engkau ada, kalau memang Tuhan ada, why? Pertanyaan why itu gede banget.
Tapi after the years, I learned something. Jangan bertanya kepada Tuhan why. Memang bisa bertanya why, tapi intinya gini. Tanyalah kepada Tuhan how. Tuhan, bagaimana saya bisa menyikapi ini? Tuhan, bagaimana saya bisa menghadapi semuanya ini? Tuhan, bagaimana aku memerlukan hikmat? Pasal 1 berkata, kalau kurang hikmat minta Tuhan hikmat. Dan pada saat itu saya berproses, saya berpikir kalau saya punya teman ini, saya seorang diri di apartemen, kebetulan kalau yang tahu Sri Alam itu adalah komplek yang baru. Saya tinggal di satu apartemen, ada 8 tower, and I was the only one who stay in that apartment. Dari mana saya tahu? Kalau malam hari saya menoleh ke semua kompleks gitu ya, mungkin kayak di Alam Suka baru dibuka, ada kompleks apartemen, dan orang Malaysia itu kan sedikit ya dibandingkan kita ya. Kalau kita populasi banyak banget, buka satu kompleks langsung diserbu. Di sana bisa berbulan-bulan gak ada orang tinggal kecuali kodok. Saya pernah sama kodok, saya sendirian di lantai 24. Jadi waktu itu saya mengalami pengucilan. Saya mengalami betapa saya terpisah dari keluarga. Belum ada WhatsApp, belum ada internet, belum ada BlackBerry. Waktu itu handphone masih SMS, satu SMS RM1. Mikir lah, jualan sedotan aja gak bisa, satu SMS RM1. Satu SMS. Dan saya begitu kesepian, terisolasi. Saya mulai mempertanyakan keputusan saya. Mengapa saya harus tinggal di Malaysia? Mengapa saya harus datang? Why? If you are there, kalau engkau ada, tunjukkan dirimu, tolong aku. Saya pikir kalau saya lompat dari apartemen 25, selesai. Saya gak punya teman waktu itu. Seluruh Malaysia, Singapura, tidak ada satu nama pun yang saya bisa panggil dan sebut dan telepon kalau saya kesusahan. Waktu tahun 98, I was so alone and I was so lonely. Sampai saya bilang gini dalam hati saya, kalau gua mati nih, 3 hari pun satpam baru tahu kalau aku mati. Dari mana? Dari bau bangkai itu. Karena gak ada orang di apartemen itu, gak ada orang yang ngecek saya, gak ada orang yang telepon saya. Dan pada saat yang sama, papa saya sakit dan dia meninggal. Kami dari keluarga yang bukan keluarga cemara. Kalau ada istri saya yang ideal, yang kaya, fasilitas, kami semua adalah perantauan dari Solo. Kami 6 bersaudara, 5 kakak-kakak saya semuanya kerja sebelum universitas. Karena perlu bertahan. Keluarga kami adalah keluarga yang miskin. Dan saya pikir dengan pergi ke Malaysia, saya akan tunjukkan ke papi, saya akan membuat papi bangga bahwa saya bisa memperoleh ringgit, saya akan jadi kaya, saya akan bawa ke Indonesia. Baru 3 bulan papa saya nggak ada. Itu kayak the world really like crumbling down. Saya pikir ngapain gua kesini jauh-jauh. Sekarang aku nggak bisa bantu papi untuk check up, nggak bisa antar papi ke rumah sakit. Dan waktu itu kan belum ada Air Asia, semuanya mahal dan saya lagi susah banget, nggak ada duit untuk pulang. Dan saya hanya bisa menangis karena papa saya di sana sedang sakit, saya ada di Malaysia jauh, nggak punya duit, lagi jualan sedotan gagal dan putus cinta lagi. Jadi yang saya lagi kejar-kejar, yang teman sekantor katanya sudah jalan sama pria lain. Bapak Ibu, kalau kita lagi patah hati aja, patah cinta itu seminggu aja, kalau mau makan pun udah gak enak. Ini sudah kesepian, sendiri, bingung, papi sakit, kemudian ditinggal teman dekat atau tanda kutip pacar saat itu. Wah, rasanya saya pengen bunuh diri deh, benar-benar saya pengen lompat itu. Tapi tiba-tiba ketika saya teriak-teriak, saya ingat waktu kecil saya ada di sekolah minggu. Saya ingat mama saya bawa ke gereja. Saya ingat kisah Tuhan Yesus. Tapi saya pergi meninggalkan dia dalam masa remaja dan masa dewasa. Dan saya katakan, Tuhan kalau Engkau memang ada, selamatkan aku. Saya teriak loh Bapak Ibu. Teriak kayak orang gila. Tiba-tiba saya merasakan ada damai. Ada semacam perkataan yang begitu lembut. Saya nggak bisa jelaskan. I couldn't explain until today. Tetapi saya menangis di balkon apartemen saya. Sejati-jatinya saya terseduh segan dan saya menangis sampai air muncul dari mata saya, dari hidung saya, dari mulut saya. Semuanya saya nangis. Tapi tiba-tiba ada kelegaan dan saya bangun, saya berpikir gini, saya perlu teman. Apakah saya mau cari teman di diskotik? Oh, nggak ada duit kok ke diskotik. Saya juga nggak suka minum, saya nggak suka bau rokok. Mending ke gereja, saya pikir. Coba-coba cari teman di gereja. Kok kalau ke gereja 20 duit kan gak ada yang lihat. Gua kasih 2 ringgit juga gak apa-apa, gak bayar gitu loh aslinya. Dan saya cari gereja. Ini luar biasa, banyak orang kesaksian kan KKR
KKR, diajak teman. Ini karena encounter saya dengan Tuhan dengan semua pergumulan itu. Jadi Bapak Ibu, saya bawa odol dengan saya. Siapa yang tahu warna odol ini apa dalamnya? Ada yang bisa nebak? Gak ada yang tahu. Kecuali kalau kita pencet, kita tekan, ada warna pink dan ada warna putih. Kita gak akan pernah tahu bagaimana modal karakter kita, bagaimana keadaan kita sesungguhnya sampai pressure itu menekan kita dan sesuatu yang melompat dari mulut kita. Nah itu, ada sesuatu yang gak beres yang Tuhan ingin bereskan. Ada sesuatu kedegilan dalam hatimu yang Tuhan akan operasi. Dan itulah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya mengalami tekanan yang luar biasa. Sampai 2,5 tahun saya tetap bekerja sendirian. Saya berusaha untuk, saya bisa nyetir forklift ngomong-ngomong. Saya tuh gudang seperti ini, saya bisa nyetir forklift. Saya ngurusin bank, saya ngurusin listrik, saya ngurusin semuanya. Ekspor, import, PL, apapun juga. Shipping. Dan Tuhan, tapi saya diproses di Malaysia. Dan saya mengenal kekristenan ketika saya masuk ke gereja. Dulu saya pikir orang Kristen itu cuma pengen duit gua doang. Mereka juga munafik semua. Dulu saya berpikir orang Kristen itu gak baik semua. Mereka cuma pintar ngomong, propaganda, ikut Yesus, kesembuhan, kesejahteraan. Hidupnya kacau balau. Keluarganya ancur-ancuran. Lu mau ngajak gua ke gereja, hidup lu masih kacau. Itu pikiran negatif saya dulu. Tetapi begitu saya menemukan satu komunitas di Johor Bahru, satu gereja, dan mereka tahu saya itu belum ada mobil, saya naik bis, saya cari gereja, dan saya gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa Mandarin. Mereka bingung, ini orang dari mana nih? Ngomong cuma Malay doang, aneh juga si Arif, namanya Arif lagi. Muka begini nama Arif itu aneh di Malaysia, misalkan Barry Lim, Freddy Chua, gitu kan. Kalau saya ngomong misalnya David Wu, pakai nama Mandarin saya lebih diterima. Arif, begitu salaman Arif, mereka mundur. Arif, are you from Sarawak? Ibanis, ya jadi Kalimantan sisi Malaysia sana. No, I'm Indonesia. Dan disitulah saya melihat orang Kristen luar biasa ya. Di luar sana saya mau jualan sebelah tanahnya ditolak-tolak. Di gereja mereka bisa anterin saya. Dia tanya, kamu naik apa nanti ke sini? Bus. Oh oke. Saya mau pulang, rumah saya searah, saya anterin kamu. Saya pikir searah ya, misalnya dari Alam Sutra rumahnya, kemudian anterin saya ke Karawasi searah. Ternyata rumahnya di Bekasi. Jadi ibaratnya berlawanan arah. Sampai beberapa minggu tuh saya baru tahu loh, rumah dia ternyata berlawanan arah. Saya tanya sama dia, Brother Simon, kan dulu omongnya rumah searah. Ya maksudnya bisa juga lewat Bekasi, kemudian searah juga kalau ke Karawaci. Dan tiap minggu dia jemput saya di gereja. Dia tidak expect saya apapun. Saya mulai berubah. Ternyata lewat perbuatan orang Kristen. Saya bertobat itu bukan dalam perkataan. Saya itu tipikal orang yang perlu bukti. Saya tipikal orang yang perlu melihat kenyataan realitas. Dan waktu saya melihat ada komunitas orang Kristen di mana di luar sana saya ditolak, saya dihina, saya direndahkan. Apalagi orang asing waktu itu orang Indonesia mau lewat Singapura Malaysia aja dicek, diwawancarai kayak kita tuh pelarian kayak gak ada harganya itu loh. Tahun 98 kalau saudara lewat crossing borders itu ditanya itu detil, ditahan dulu berapa banyak orang, uangnya kamu bawa. Saya pernah ngomong 1,000 ringgit, show me di imigrasi. Saya gak punya duit 1.000 ringgit. Saya lewat-lewat, kemudian saya menipu waktu itu belum tobat ya. Saya ngomong 1,000 ringgit, show me your money. Mana kasih tunjuk? Gak ada Pak Cik. Langsung saya di sidang saya di ruang imigrasi. Tetapi orang Malaysia ini orang Kristen. Mereka menolong saya, makan saya dibayarin. Di saat saya terpuruk, di saat saya ada di titik kelam, mereka ada buat saya. Dan mereka adalah orang-orang Kristen. Mereka adalah orang-orang yang menunjukkan kasih Kristus lewat perbuatannya. Dan saya mau berespon benar. Saya mau diproses sama Tuhan. Dan pada hari itu saya katakan, yes, Lord, I know that you are there. Situasi saya tidak serta-merta, oh diberkati, oh enak, gampang dibukakan jalan. Oh 2 tahun saya struggle Bapak Ibu, hujan ya hujan, kepanasan, ya kan. Tetapi yang membedakan di dalam diri saya ada sukacita Kristus, ada jaminan dan pengharapan bahwa Yesus ada, Dia mengasihi saya, Dia mengampuni saya. Itulah titik balik saya. Ketika kita berespon benar kepada firman Tuhan, Tuhan memberi kekuatan ekstra. Makanya kadang-kadang kita itu sedang mengalami masalah.
Yang masalah itu mungkin masih merupakan proses untuk pelebaran dan perluasan kapasitas kita. Minta Tuhan hikmat untuk menghadapi semuanya itu. Minta Tuhan kekuatan dan anugerah untuk terus berjalan mengikut Dia dan dibentuk sesuai rencananya. Saya mulai pelayanan di Kebaktian Bahasa Malaysia, kita mulai tahun 2000. Itu pembantu rumah tangga, pekerja pabrik, saya jemput mereka. Saya ajak ke gereja di Malaysia, mencoba pasang ini apa namanya, main gitar apa adanya, kunci 3 kunci, pokoknya nyanyi serba 3 kunci. Setelah itu coba khotbah, melayani jiwa-jiwa, dan saya menemukan sukacita yang luar biasa bahwa hidup ini bukan sekedar cari uang, menjadi kaya, menjadi terkenal. Itu adalah fana, itu adalah meaningless. Makanya kalau baca kitab pengkhotbah jangan ngomong, wah ini kayaknya kitabnya tuh sangat apa ya, membuat kita down banget gitu ya. Everything is meaningless, ya kan? Treasure is meaningless, pleasure is meaningless. Sebetulnya kesimpulan daripada semuanya itu, kitab pengkhotbah adalah segala sesuatu tanpa Tuhan sia-sia. Kekayaan tanpa Tuhan sia-sia. Kehidupan tanpa Tuhan sia-sia. Pengetahuan tanpa Tuhan sia-sia. Maka libatkan Tuhan dalam kehidupan. Dan saya mau beri sebuah benar. Dan disitulah saya mengalami sebuah transformasi yang luar biasa. Poin yang kedua, menjadi orang Kristen itu adalah orang Kristen yang memiliki belas kasihan. Dikatakan di situ Yakobus 2 ayat 15-16, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi yang tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Makanya orang Kristen itu gak cuma dilihat, shalom, semoga Tuhan berkati kamu. Loh, tapi kalau itu in my power, in my abilities to help my sisters, to help my brothers, just do it. Lakukan. Dan gereja itu adalah tempat di mana kita saling berbagi, saling memberkati. Kita memiliki belas kasihan. Seharusnya orang Kristen adalah orang yang ada di garis terdepan ketika terjadi bencana alam, terjadi musibah di bangsa ini. Kita menjadi orang yang terdepan untuk berlari. Kenapa? Ada belas kasihan Kristus. Belas kasihan tidak bisa dibeli. Belas kasihan adalah anugerah. Belas kasihan adalah sebuah keteladanan yang Yesus pribadi lakukan. Dan disitulah kita harus menerima belas kasihan, praktekkan. Bedanya apa sih simpati sama empati? Dulu kan kita sering ngomong simpati, sekarang diganti empati, ya. Lebih keren empati. Simpati itu hanya ngomong. Simpati itu misalnya engkau jatuh, kamu jatuh, aduh lukanya ke dia, robeknya, paha kamu robek. Tapi kita gak lakukan apa-apa, itu simpati. Tapi kalau belas kasihan always compels us to do something, selalu membawa kita melakukan sesuatu, itu belas kasihan. Belas kasihan itu membuat kita tidak bisa diam. Belas kasihan itu harus membuat kita bergerak, menolong, mengasihi tanpa embel-embel, tanpa disuruh, tanpa mendapat penghargaan. Itulah belas kasihan. Dan memang dunia tidak punya belas kasihan. Dari mana belas kasihan itu datang? Ini sifat karakter Tuhan sendiri. Tanpa Yesus gak mungkin kita punya belas kasihan. Yang ada adalah what is it for me? Kalau saya melayani Pastor Daniel, apa dong untungnya buat saya? Kalau saya ikut terlibat dalam gereja ini, apa dong bagian saya? Nah itu orang yang gak punya belas kasihan. Itu orang yang paling egois, teregois. Sebelum kita terima Tuhan, semuanya is all about me. Tadi kan kita nyanyi, it's all about you. Betul, it's all about you. Kalau kita masih nyanyinya, it's all about me. What is it for me? What benefit that you can give me? Wah, saudara, gak ada belas kasihan. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan. Kunci keberhasilan Yesus salah satunya adalah belas kasihan, compassion. Next, Matius 14 diceritakan ketika setelah Yesus mendengar berita itu. Siapa yang tahu berita apa ini? Tanpa melihat perikop di atasnya. Ada yang tahu? Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Yesus dari situ hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ketika Yesus mendarat, ia
mereka semua. Kemudian terjadi mujizat 5 roti 2 ikan memberi makan. Kita suka ya. Mujizat yang kita ingat adalah makanan. 5 roti 2 ikan. Tahukah saudara, ini adalah salah satu masa yang paling menyedihkan buat Tuhan kita. Melebihi kesedihan ketika dia ada di hadapan kubur Lazarus. Saya percaya. Kenapa? Yang mati adalah Yohanes Pembaptis. Dipenggal kepalanya oleh Herodes. Kepalanya ditaruh di nampan itu karena diminta ya oleh anaknya, anak perempuannya itu. Yohanes Pembaptis mati dipenggal. Dan setelah Yesus mendengar berita itu, Tuhan kita punya emosi. Dia 100% manusia. Meskipun dia 100% Allah, tetapi Tuhan kita ikut merasakan kesedihan. Maskullah hatinya. Kalau dia bisa menangis di hadapan kubur Lazarus, saya percaya Yesus lebih lagi menangis di sini. Karena Yohanes Pembaptis mungkin adalah satu-satunya pribadi yang paling mengenal Yesus, yang memahami pelayanan Yesus, yang mengerti bahwa dia adalah Mesias yang dipersiapkan untuk menjadi anak domba yang tersembelih. Makanya Yohanes Pembaptis mengatakan bahkan untuk itu loh, untuk menarik tali kasutnya aja aku nggak layak. Dia harus makin bertambah, Yesus harus makin tinggi, dan aku harus makin berkurang. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis mengatakan itu loh, ada orang lain ngajarin tentang kerajaan Allah, namanya Yesus, haruskah kami mengikut dia? Pergi lu, aku ini cuma sementara, dia yang sesungguhnya, pergi, engkau harus ikut Yesus. Luar biasa ya, dia mempersiapkan jemaat, dan ketika Yesus siap, dia meletakkan semuanya kepada Yesus. Dan dia dipenggal. Dia juga saudara Yesus, teman sepermainan Yesus. Yesus sedang sedih. Ketika dia mendengar berita itu, dia ingin mengasihkan diri dan berdoa tentunya. Tetapi orang banyak melihat dia, dan waktu dia sampai ke seberang sana, orang sudah nunggu di sana. Yesus tidak bilang gini, pergi kalian dasar tukang repotin. Tidak tahukah kamu bahwa aku sedang sedih, aku sedang marah, aku sedang sakit hati. Karena saudaraku Yohanes Pembaptis dibunuh. Kalian hanya maunya makan, mujizat, hanya mau lihat, tapi gak mau ikut benar-benar. Pergi. Apakah Yesus ngomong gitu? Apakah Yesus ngomong gitu? Jujur ya Bapak Ibu, kalau saya lagi sedih, Bapak Ibu datang mau konseling sama saya akan bilang, bisa gak pergi ke Pastor Daniel dulu? I don't feel like doing it right now. Kayaknya saya sedang perlu healing. Saya perlu healing dulu. Tapi Yesus tidak demikian. Dia digerakkan oleh belas kasihan yang luar biasa. This is the nature of God. Makanya belas kasihan itu bukan berasal dari dunia, tetapi ini berasal dari surga, berasal dari pribadi Yesus sendiri. Dan disinilah harusnya orang Kristen excel. Kita harus above and beyond dari orang-orang yang gak kenal Tuhan di dalam hal menolong orang lain, di dalam hal belas kasihan, di dalam perbuatan kita yang akan menunjukkan kasih Tuhan kepada dunia yang sedang terhilang ini. Gereja adalah pengharapan akan kasih Tuhan. Gereja adalah satu yang membawa berita sukacita. Ada pengharapan di tengah segala sesuatu yang tidak menentu. Dan saudara dan saya terpanggil untuk menunjukkan belas kasihan itu kepada orang-orang yang terhilang di sekeliling kita. Apakah kita punya belas kasihan Tuhan? Terima belas kasihan Tuhan. Doakan belas kasihan dan lakukan. Saat engkau melakukan, disitulah engkau akan mengerti ada sukacita yang melebihi dari sukacita punya pekerjaan, punya uang, punya kekayaan di tubuh sendiri. No. It's not like that. When you share what you have, God will bless you. God will give you strength. Jadi poin yang kedua adalah belas kasihan. Tes. Oke. Yang ketiga, mampu mengekang lidah. Di pasal yang ketiga, ya. Jadi yang pertama respon, ingat odol, respon saat kau tertekan. Yang kedua, belas kasihan yang menuntut kita kepada tindakan untuk menolong orang lain. Yang ketiga, mampu mengekang lidah. Nah ini jujur ya, saya paling struggle di nomor 3. Jujur, I'm not perfect yet. You can ask my wife.
Saudara bisa berjumpa dan tanya, gimana Pak Ari dalam keseharian? Beliau nggak akan ngomong gini, dia bagikan malaikat, terbang, punya sayap, ya di rumah dia adalah malaikat pun. Omong kosong kalau saya ngomong begitu. Dan di sini dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara, hai saudara-saudaraku yang terkasih, tidak boleh kita sekali lagi ngomong haleluya, tapi di luar sana memperlakukan orang lain itu dengan makian, dengan caci maki, bahkan orang-orang terdekat kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Bingung kita. Di satu sisi kita berdoa, ya baik suami atau istri, Tuhan ubahkan pasanganku. Kalau pasangannya belum percaya Tuhan, atau pasangannya masih terhilang, Tuhan selamatkan pasanganku, selamatkan istriku, Tuhan ubahkan suamiku, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu sehingga dia menjadi serupa dengan Kristus. Kita berdoa, kita menangis, datang ke persekutuan doa yang 1, 2, 3 Senin sampai Jumat, Minggu ke gereja, Sabtu juga ke gereja. Tapi ketika suami kita pulang, ngapain lu telat ya? Dasar pria gak tahu untung. Dimaki lagi suaminya. Jadi bingung, malaikat yang mau jawab doa pun nyatanya bingung nih, yang mana yang harus dijawab? Maaf, gue bilang, siap lu ya. Nah terus gimana? Apakah kita mengucapkan berkat di satu sisi, mengutuk di sisi yang lain? Apakah kita mengharapkan terobosan ketika kita antagonis dengan firman Tuhan? Mana yang akan dijawab? Kita nggak bisa mengatakan, oh anakku Tuhan pakai dengan dahsyat, dia akan bertumbuh menjadi WL, menjadi pembicara untuk kemuliaan-Mu. Tapi ketika anak kita gagal di satu mata belajar, lu goblok apa ya nggak bisa baca? Papa dulu waktu masih seusia kamu selalu dapat A, matematika A, biologi A, fisika A. Kamu ini anak siapa? Anak bingung. Nah, gua anak siapa ya? Bapakku aja bingung. Gua anak siapa? Bapakku aja bingung. Gua anak siapa? Kemudian kita bilang, anakku orang yang percaya diri. Gimana bisa dapat percaya diri? Bapaknya aja melakukan dia, gak pernah mengafirmasi dia. Dan saya merupakan produk dari keluarga yang demikian. Di satu sisi keluar kutuk, di satu sisi keluar berkat. Gak akan terjadi terobosan kalau mulut kita ini tajam. Makanya Yakobus mengatakan mulut itu seperti ini loh, seperti kemudi kapal. Meskipun paling kecil bisa menggerakkan kapal yang besar. Lidah ini seperti api, meskipun hanya setitik api bisa membakar hutan. Lidah ini berbahaya. Makanya hati-hati gunakan lidah. Lidah ini harus untuk memuji Tuhan, harus untuk mengangkat yang sedang lemah, untuk mengencourage, untuk memberikan afirmasi. Bukan berarti kita mengkompromikan dosa mereka, menegur dengan kasih, tetapi gunakan lidah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengangkat lidah, wah bahaya. Next, Yakobus 1:19. Ini ayat saya sudah hampir 2 tahun. Dan saya sekali lagi, saya masih berproses di ayat ini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang dikasihi, ingatlah ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kalau Bapak Ibu, misalnya lupa apapun yang bisa diaplikasikan dari khotbah saya hari ini, catat aja, Yakobus 1:19. Hendaklah kita itu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Masalahnya saya kebalik Bapak Ibu. Saya lambat untuk mendengar, saya cepat untuk berkata-kata, dan saya cepat untuk marah. Nah itu kan kebalik. Makanya saya juga berproses. Saya juga mau Tuhan pakai lidah bibir ini untuk membangun kehidupan keluarga saya, untuk menguatkan kaki yang lemah, untuk mengubahkan situasi orang lain, karena ada kuasa di dalam perkataan kita yang percaya, katakan amin. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh siapa? Lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Makanya kalau Bapak Ibu ke dokter, ya
dulu ya, saya nggak tahu, saya jarang ke dokter juga sih. Cuman dulu kalau kita ke dokter itu kan biasanya buka mulut Pak. Pertama kan keluarin lidah kan, taruh termometer. Kalau Bapak Ibu ingin tahu suhu rohani Bapak Ibu, masukkan termometer ke mulut Bapak Ibu. Cek lidah Bapak Ibu. Ya bukan berarti kita ngecek lidah pasangan kita ya. Ini adalah untuk introspeksi diri. Karena dari lidahlah akan muncul berbagai macam hal, berkat dan kutuk, kematian atau kehidupan, keberhasilan atau kegagalan. Seringkali karena lidah, kepleset lidah. Dan hendaklah sebagai orang percaya kita menguasai lidah kita. Makanya Filipi 4 ayat 8, hanya apa yang baik, apa yang adil, apa yang sedap didengar, ucapkan itu. Yang gak sedap didengar, yang gak adil, yang jangan diperkatakan. Ya gimana dong Pak, saya mau negur istri saya? Iya, tapi dengan kasih. Kita harus membangun mereka. Makanya kualitas kehidupan living in God's word yang ketiga adalah lidah. Yang keempat, kerendahan hati. Ya, yang keempat kerendahan hati. Berikutnya dikatakan demikian, Allah menentang apa? Orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan apa? Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Allah menentang orang congkak. Congkak itu apa sih? Orang congkak adalah orang yang sombong, orang yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, orang yang suka menindas orang lain, orang yang menginjak kepala orang lain, orang yang kurang ajar, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu adalah orang yang congkak. Makanya dulu kan saya congkak kan. Saya bilang gini, I'm still young, I'm not stupid, even though maybe I'm not the smartest, but I'm not stupid, and I'm willing to work hard. I will be a successful businessman. I. Yang ada cuma I dan I. Tapi setelah semua pengalaman itu, saya menyatakan saya nggak mampu apa-apa kecuali Tuhan yang memampukan saya. Kerendahan hati bukan berbicara, oh aku nggak bisa. Kadang-kadang kan kita berkata, ayo kamu coba melayani gereja. Oh aku nggak bisa. Oh kita pikir wah dia rendah hati ya. Orang yang ngomong nggak bisa. Orang yang ngomong nggak bisa, jangan-jangan dia juga fokus sama dirinya sendiri sih. Makanya belum tentu loh. Jadi gini, kerendahan hati sejati adalah when we point to God. Ketika dikatakan kenapa kamu bisa, bukan aku yang bisa, tapi Tuhan yang memberikan kebisaan kepadaku. Yusuf, engkau mengartikan mimpi. Bukan aku yang mengartikan mimpi Tuanku, tetapi Allah yang hamba sembah. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Kami tidak kuat, kami tidak luar biasa, tetapi Allah yang kami sembah, Dia adalah Allah yang luar biasa. Daud, waktu dia melawan Goliat, apakah dia bilang karena aku? Ya, memang dia ngomong sama Saul karena biasa pembunuh beruang. Tetapi kan aku datang, kau datang dengan lembing dan tongkat, ya kan? Tapi aku datang di dalam nama Allah yang akan memberikan kemenangan kepadaku. Kerendahan hati adalah ketika kita bisa berkata bahwa Tuhan yang memampukan aku, Tuhan yang memberikan kesuksesan kepadaku, Tuhan yang memberikan hikmat. Jadi semua kredit ini itu Tuhan, gak ada. Kita curi kemuliaan itu gak ada. Itu kerendahan hati yang sejati, bukan berkata kamu bisa nyanyi gak? Aku gak bisa, kan ada suaranya bagus. Kamu bisa kasih kesaksian? Oh, gak bisa. Aku gak cakap, tidak, aku gak pandai. Nah, Tuhan marah tuh sama Musa. Siapa yang ciptakan tidak? Kenapa kamu bilang gak bisa? Kalau aku bilang bisa, kamu jangan bilang gak bisa. Nah, makanya kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Makanya Allah, nah ini bahayanya gini. Allah menentang orang congkak. Kalau saudara mau doa 5 kali dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, datang ibadah tiap hari. Tapi kalau engkau kemudian menentang atau engkau congkak terhadap saudaramu, engkau berselisih dan engkau nggak selesaikan, engkau menuntut saudaramu ke pengadilan, bukan orang lain yang menentang kau. Kalau kita congkak, kita sombong, kita sedang berdiri di jalan yang ditentang oleh Allah.
sombong, kita sedang berdiri di jalan yang Tuhan sedang halangi. Makanya kita bilang, Tuhan, kok gak ada terobosannya? Bukakan tingkap langit. Tuhan bilang, no. Tuhan, no. Ampuni dulu saudara. Rekonsiliasi dulu sama saudaramu. Tapi dia yang salah, Tuhan. Rendahkan hati. Minta maaf sama pasangan. Tapi kan aku cowok, kepala keluarga, imam, raja, nabi. Whatever it is. Ask forgiveness to your wife. Baru doamu aku akan jawab. Jadi banyak faktor loh doa itu gak dijawab. Salah satunya adalah ketika kita meninggikan, menghakimi orang lain, kita menganggap paling benar, maka kita sedang berdiri di jalan yang ditentang oleh Tuhan. Engkau gak akan berhasil sampai engkau menyadari bahwa Tuhan sedang berproses kerendahan hati dalam kehidupan. Kesalahan bahasa Israel itu paling utama ngomel, cuma ngomel, ngedumel itu loh. Ini yang menjadi penyebab kenapa dia tidak bisa bersyukur. Karena dia selalu merasa layak, dia merasa harus Tuhan berkati saya, harus. Dan disitulah bangsa Israel congkak. Bangsa Israel meningkat diri dan Tuhan harus menemukan mereka. Percayalah saya Bapak Ibu, kalau engkau terus selalu meninggikan dirimu, Tuhan akan merendahkan engkau. Tetapi ketika engkau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, maka dia akan mengangkat engkau. Makanya 1 Korintus 5 ayat 6-7 mengatakan, Tuhan akan mengangkat orang yang rendah hati pada waktunya. Maka rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya dia meninggikan engkau pada waktunya. Hanya Tuhan yang bisa meninggikan kita, dan jalan untuk menuju kepada promosi Tuhan adalah lembah. Jalan untuk naik adalah turun. Paradoks ya, aneh. Loh, memang begitu. Semua kekristenan yang kita alami itu paradoks dengan nilai-nilai dunia. Berilah, maka kau akan diberikan. Aja gue yang kerja keras, kau mesti kasih duit ke dia. Loh, itu jalan-jalan satu-satunya. Engkau menuai apa yang kau tabur. Jadi ini value yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, harus kita ajarkan. Kerendahan hati, maka tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Otoritas Tuhan itu muncul dari kerendahan hati. Otoritas Tuhan, iblis lari, itu muncul dari kerendahan hati dan pengakuan. Sekali lagi ya, kerendahan hati adalah waktu kita mengakui kuasa Tuhan di atas kemampuan kita. Ketika kita bersyukur atas kesanggupan yang Tuhan beri. Makanya di dalam Ulangan 8:18 itu dikatakan, aku akan memberikan engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan kekayaannya. Makanya salah kalau kita bilang Tuhan berikan kekayaan, gak bakal. Gak ada yang mau masih kebok langsung turun atau duit. I will give you power to get wealth. Yang diberikan oleh Tuhan itu kekuatan, hikmat, kesehatan. Sehingga waktu kita berhasil, kita gak bisa mengklaim ini karena aku. Ketika kita sukses, kita gak bisa bilang karena aku pandai, karena aku lulusan A dan B, karena aku bisa begini dan begini. No. Kerendahan hati yang sejati adalah waktu kita mengakui bahwa semua perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Gak ada satu pun yang saya bisa banggakan dari diri saya. Kalau nanti mau Allah bilang, Pak, semua yang kami miliki hari ini semua dari Tuhan. Saya mengatakan ini bukan karena klise. Ajak saya minum kopi, saya akan ceritakan betapa saya itu nothing. Saya kembali ke Indonesia, nothing. Tuhan taruh saya di hati saya untuk kembali ke Indonesia. Teman-teman Malaysia saya sudah pelayanan 2,5 tahun. Mereka bilang, kamu mau kemana ke Indonesia? Saya nggak tahu, GBI. Saya nggak tahu, saya tahunya waktu itu memang pas kok ada, tapi gerejanya GBI, ada gereja GKI, ada gereja ini situ itu. Nggak tahu sama sekali. Begitu sampai Indonesia baru bingung saya. Kita banyak juga ya gereja. Nggak pernah namanya nyembah di dalam gereja. Nggak pernah bersekutu di dalam gereja. Saya bilang Tuhan mau pakai saya di Indonesia. Teman saya di Malaysia bilang kamu begini ya. Bahkan mereka sampai ngomong kamu stres kali ya. Dulu waktu saya mau melayani Tuhan, mereka teman-teman dunia saya ngomong saya stres. Begitu saya sudah melayani Tuhan mau kembali ke Indonesia, orang-orang gereja sana bilang saya stres. Karena di Indonesia kamu mau pelayanan di mana? I don't know. Kamu ke bawah naungan siapa? I don't know. How will you
drop. I don't know, but one thing I know, God calls me to go back to Indonesia. Aneh. Gak ada jaminan naungan apa-apa pulang ke Indonesia, masuk ke sekolah kita. Makanya ketemu Pastor Josh itu. Makanya waktu dia khotbah juga mengatakan, if you want to find the destiny in your life, God's perfect purpose in your life, find out where you were born. Kalau Anda terlahir sebagai orang Indonesia, kemungkinan besar Anda akan dipakai di Indonesia. Saya mau balik ke Malaysia pelayanan. Ayat itu yang mengikat saya. Acts 17:26. Dari satu benih saja Tuhan sudah menentukan batas-batas dan musim-musim kediaman seseorang. Kalau saya dilahirkan di Indonesia, buat saya akan mati di Indonesia. Saya akan melayani Tuhan di Indonesia. Unless God speak otherwise. Tetapi dengan jelas kalau gak ada instruksi tentang Amerika, pakai aku di Amerika. Kalau gak ada cakupan jelas, pulang kamu. Saya angkat koper, saya pulang ke Indonesia. Mulai nol lagi. Di Malaysia sudah mulai ada pabrik, sudah ada BMW, sudah ada Audi. Saya tutup pabrik. Saya bilang sama teman saya, akhirnya kau tunggu. Kenapa kamu? Stres kamu. Nah, saya di mana-mana dari itu diomongin stres. Pulang dulu, istirahat dulu seminggu. Stres kamu. Malaysia bikin kamu edan. Saya bilang saya mau pergi ke sekolah kita. Lu lebih edan lagi, lu gendeng lagi lu. Lu ngapain lu? Gua diem aja, lu mau gereja-gerejaan terserah lu. Tapi ngapain lu mesti dalam-dalam jadi orang Kristen? Jadi orang Kristen jangan malah fanatik. Jangan orang Kristen, jadi orang Kristen jangan terlalu fanatik lah. Lu datang gereja boleh, tapi pelayanan ngapain ikut-ikutan? Jangan dengarkan mereka. Menjadi orang Kristen kita harus fanatik. Fanatik yang benar ya. Maksudnya tuh kita mesti siap melayani Tuhan. Angkat koper, bakar jembatan. Lupakan masa lalu, maju ke depan. Gak bisa kita memulai ke belakang. Jadi tiap garam kita. Makanya kerendahan hati itu adalah berkata, Tuhan pakai hidupku. Here I am Lord, send me. Tapi yang gak bisa, Tuhan mampukan. Sampai hari ini kalau saya bisa terjemahin orang tanya, Bapak lulusan sastra mana? Sastra Inggris, saya bukan sastra Yesus Kristus. Dibikin bercanda. Saya tuh datang ke Malaysia sampai ngomong, what is this? What is that? Gak tahu. Dari teman kaum saya ngajarin, ini loh, ini begini. Apalagi baca Alkitab, mumet saya. Bicara propitiation. Jangan kan artinya, ngomong aja susah. Ya kan? Bicara mengenai, waduh, redemption. Redemption apa? Buka kamus, sama dulu kan gak ada Google. Saya bawa kamus saku kemana-mana. Kerja itu salah satunya kamus saku itu loh. Saya buka redemption, righteousness, propitiation, salvation, savior. Savior aja gak tahu. Apakah keterlaluan? Jadi kalau Tuhan pakai saya gak mengatakan gak ada satupun teman-teman yang saya bisa banggakan. Saya lulusan Harvard, UCLA, tinggal di Amerika 10 tahun. Nothing. Semua karena anugerah Tuhan. Dan biar Tuhan yang pakai saya. Biar Tuhan yang terus nyata dalam hidup saya. Segala perkara dapat aku tanggung. Kenapa? Karena Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang terakhir, bertekun di dalam doa. Waduh, ada waktu ya Pak sebenarnya. Sabar, ya. Saudara sedang diproses mendengarkan khotbah saya. Sedang diproses ketekunan saudara. Nomor 5, bertekun dalam doa. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Tadi sebelumnya saya lanjutkan. Pastor Daniel kan ngomong, kita perlu accountability partner. Kita tuh gak beda dengan saudara. Mungkin kita punya kelemahan yang sama. Pria di mana-mana sama, harta wanita sama. Mulai zaman Abraham sampai Daud, sampai sekarang sampai kiamat selalu itu pria. Kalau gak ada teman ngomong untuk menyingkapkan tirai, mengaku dosa, membawa kebiasaan yang buruk ke dalam terang Tuhan, gak sembuh-sembuh kita. Addiction itu gak bisa cuma taruh tumpah tangan, urapan. Maaf nih, saya gak pernah urapannya. Tapi kalau kau gak ngaku, gak ada teman untuk menanyakan accountability kamu, susah untuk keluar. Terutama misalnya kecanduan pornografi, kecanduan uang, kecanduan kerja,
Susah. Ketika kita didoakan memang ada dalam hadirat Tuhan, tetapi kalau gak ada yang nanya, halo Rif, kamu di mana? Oh iya kak, saya malam masih di sini. Kamu belum pulang? Belum kak. Kepo amat ini pendeta. Nanya-nanya lagi ngapain? Gak begitu. Gimana hubunganmu sama istri? Ah kepo amat nih. Pastor Arif, gimana perlakuan kamu kepada anak-anakmu? Ini lagi tanya itu lagi ya. Gak bisa Bapak Ibu. Harus kita itu tentunya mengaku dosa itu kepada accountability partner yang Tuhan sudah tunjuk. Di mana kita mau mengaku dosa kita. Kalau engkau sedang terikat pornografi, terikat narkoba, terikat rokok, terikat cinta uang, terikat games, apapun, akui. Dan biarkan penatua, biarkan gembalamu mendoakan engkau supaya engkau bebas, engkau sembuh, engkau merdeka. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia itu manusia biasa loh, makan nasi juga, ya mungkin mereka makan gandum ya. Ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saya akan akhiri dengan kesaksian ini. Istri saya dan saya makanya anak-anak masih kecil, saya menikah umur 37. Makanya dari Malaysia pindah Indonesia, belum sempat kenal gadis-gadis di sini, pindah lagi ke Malaysia. Terus gak ada hubungan yang ketat. Akhirnya 37 saya baru ketemu istri saya, ya. Dan waktu ketemu sama istri ini, udah di ujung-ujung kayaknya dia mau untuk menikah, mau masuk bimbingan pernikahan. Dia ngomong gini, waktu itu dia panggil saya Kak. Kalau di gereja kami dia Kak Arif. Saya mau ngomong nih, ini ujian terakhir dia. Kalau saya nggak punya anak, nggak bisa punya anak, maukah kakak menikah dengan saya? Ini pertanyaan sulit. Kalau saya bilang nggak mau, selesai. Waktu itu kan saya kalau kerja masih naik bis metropolitan, dari Wisma Metropolitan, kos saya di Tawakal, Grogol. Jadi kan ada tuh bis-bis kalau malam itu yang terakhir bisa lagi lembur. Pasti ada lewat di Metropolitan, kemudian nunggu bis. Terakhir, Grogol, terakhir. Belakang nggak ada bis lagi, ini bis terakhir. Jadi kalau kita nggak numpang itu maksudnya belakang nggak ada bis. Jadi waktu dia nanya, kakak mau nggak menikah saya kalaupun saya tidak bisa punya anak? Dalam otak saya, terakhir. Grogol, terakhir. Lu mau kawin sekarang. Kalau lu bilang enggak, belakang sudah nggak ada bis lagi. Udah makin botak. Pelayanan di gereja gak ada duit. Emang gua cakep, emang gua kaya. Apa yang dilihat dunia terhadap saya? Jadi pendeta, pikul salib, jadi misionaris. Soalnya saya nanya dia, kalau Tuhan panggil saya pernah ke Kamboja ke satu desa, dan saya sempat memuji Tuhan. Saya benar-benar memuji Tuhan. Kalau Tuhan minta saya di Kamboja, tinggal di sini, jadi misionaris atau panti asuhan atau apapun, I will stay. Waktu saya masih single, waktu di gereja Malaysia itu saya mission trip ke Kamboja. Dalam hati saya Tuhan seolah ngomong, kamu tuh di sini lagi furlough itu ya cuma cuti sebentar lah misionaris, tapi kamu harus kembali ke Indonesia. Nanti kan Tuhan bawa ke Indonesia. Jadi saya ngomong sama istri, kalau suatu kali Tuhan panggil saya ke Kamboja, dan saya ini, kamu lihat saya di kota, tapi saya bisa makan apapun di desa, saya bisa tinggal di desa, mandi di sungai, minum air dari sungai, saya biasa pakai air tawas dan sebagainya, saya sudah terlatih. Mau nggak kamu kawin sama saya kalau saya demikian? Dia bilang, mau kan? Haleluya, lolos. Gantian dia nanya, waduh ini ujiannya berat banget. Dan saya bingung, langsung tadi Yakobus 1 muncul, Tuhan beri hikmat. Mintalah hikmat kalau kamu kurang hikmat. Dan saya bilang gini sama dia, kita menikah itu tujuan utamanya apa sih? Emang punya anak? Kalau sekedar punya anak, semua wanita yang lain juga banyak. Tapi saya ini sekarang pelayanan, itu kayak terbang, tapi sayapnya cuma satu. Kalau saya menikah, berarti kayak sayapnya dua, bisa mengkonseling sebagai pasangan suami istri, bisa mengkonseling wanita, pasangan keluarga. Jadi saya bisa terbang lebih tinggi. Haleluya, pendeta dilawan. Kemakan juga dia. Jadi kita menikah itu karena visi. Saya punya visi Yosua 24:15, me and my house. We will serve the Lord. Akhirnya kita menikah. Juni
Just di mana? Ya kan ini gimana? Waktu itu kita sambil proses. Kemudian waktu sudah menikah, saya seringkali berlutut berdoa. Dulu saya dipilih di Adventist, jadi ada baptis juga dalam hati saya. Berlutut, saya doakan. Yesus, saya lagi tidur, saya tumpang tangan. Tuhan, aku berdoa, rahim yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Dia kesel. Kayak seolah-olah saya mengkhianati janji. Kan, kamu kan udah bilang mau menerima saya padanya. Sekarang kau doain lagi. Tapi saya tetap tumpang tangan. Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib, supaya berkat Abraham turun ke bangsa-bangsa lain. Kalau Abraham bisa punya anak, aku bisa punya anak. Dia marah sama saya. Kamu ini ngapain sih? Doa terus. Kan aku udah bilang dokter sudah memvonis, ternyata beberapa dokter kamu mandu, kamu itu preman apa namanya? Gak bisa menopause, maaf. Premenopause. Usia 25, 26 sudah menopause. Kandungan kamu kering. Kamu kayak nenek-nenek kandungan. Makanya gak pernah, maaf, menstruasi. Gak pernah. Setahun sekali menstruasi. Itu pun katanya gak biasa, cuma bercanda. Jadi waktu menikah, memang kondisiku gak bisa hamil. Ngapain doa? Tapi dalam hati saya punya iman. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan dan sah. Hebat. Waktu itu saya punya iman, benar-benar saya percaya Tuhan bisa melampaui batasan manusia. Tuhan bisa melampaui pernyataan dokter. Tuhan bisa melampaui obat-obatan yang paling mujarab sekalipun. Dan kami nggak melakukan apa namanya ya, program-program. Saya nggak mengatakan program itu nggak boleh ya. Saya nggak tahu lah Bapak Ibu ya. Kalau sudah melakukan jalankan lah ya. Tapi menurut saya waktu itu kami memang nggak punya duit untuk program bayi tabung. Ya, jadi kami cuma doa tumpang tangan. Galatia 3:13. Aku kutuk sakit penyakit. Aku lepaskan kesembuhan. Lama-lama iman dia bangkit, Bapak Ibu. Perkataan barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bulan Juni kami menikah. Bulan Agustus, waktu masa lebaran, waktu itu lebarannya agak mundur, saya ajak dia mission trip ke NTB. Apa sih NTB waktu itu? Sumba. Di Sumba tahun 2010 gak ada yang namanya, jangankan Alfamart ya, minimarket aja gak ada. Sangat desa banget. Dan waktu itu saya sehari sebelum berangkat, saya digerakkan ambil test pack. Beli test pack. Lagi ngajak makan mertua, kamu makan dulu, saya bentar akan kembali. Saya pergi beli test pack. Dan besok saya kantongin, sampai Sumba saya bilang, kamu tolong test pack. Dia kesel, ya kan? Aduh, test pack lagi. Kalau negatif, gimana negatif? I still love you. I still accept you, but nevertheless, tolonglah. Coba. Garis satu, garis keduanya, lama-lama agak kabur. Dua. Waduh, 2010, telepon mami saya. Wah, mami, ini kayaknya Lina hamil. Oh, iya. Waduh, mami saya kabur di sini. Oh iya, kamu jangan terbang, jangan pergi. Mami kita ada di Sumba, kalau nggak terbang masa 9 bulan. Ini baru 3 hari aja kayaknya udah pengen pulang, kita nggak ada apa-apa. Karena terletak di tanah, nggak kuat gitu, nggak ada dokter. Benar-benar nggak ada dokter, terus jauh banget Bapak Ibu. Dan akhirnya kita tunggu sampai ke Jakarta. Langsung hal pertama sampai dari bandara sampai ke apartemen. Waktu itu kita sewa apartemen, naik mobil kemudian pergi ke dokter. Dan waktu di dokter dikatakan selamat ya Pak, selamat ibu hamil. Haleluya. Dokter bilang, terakhir kali menstruasi kapan ya? Kapan ya? Mungkin 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Jadi kan kita belum tahu katanya ini anaknya berapa umurnya. Terakhir kali Bu coba dingin Bu. Iya dong, minimal setahun lebih. Lu kok setahun lebih? Kenapa? Begini, lu kok bisa punya anak? Begini aja. Lu kok bisa hamil? Nah itu dong. Karena Tuhan. Muncul anak yang pertama namanya Zoe, yang lebih dewasa, 12 tahun. 19 April. Dia lahir, kita beri nama Zoe. Karena God's life, Zoe, the life of God, Zoe.
kita pikir itu kebetulan, kita bersuka cita punya anak satu. Hamil yang kedua loh Bapak Ibu. Waktu itu zaman BB, 2 tahun berikutnya, hampir 2 tahun, temennya dia lihat wajahnya cantik-cantik. TL, Tanlina, jadi kalau di gereja dia suka dipanggilnya Tanlina. Istri saya ngomong dia pemain drama, dia sangat talenta main drama. Saya kesel dia waktu lihat drama Natal, gitu ya. Jadi dia bilang, LL, lu coba tes pack deh, kayaknya lu hamil. Tapi Nabi yang nggak boleh membatalkan. Oke, tes pack, taat. Tolong tes pack. Positif lagi Bapak Ibu, tanpa mens. Datang ke dokter yang berikutnya. Ibu terakhir kali mens kapan ya? Sejak anak saya lahir belum pernah mens lagi dok. Lu anak ibu sekarang umur berapa? Ya setahun lebih dok. Lu kok bisa? Itu dok. Tuhan kita dahsyat dok. Anak yang kedua lahir, semuanya kelahiran normal. Enggak. Yang kedua susah, atlet, pantat dulu katanya. Saya tanya, aduh udah kebes, Tuhan tolong. Karena bahaya banget. Gak ada dokter anestesinya, nggak datang. Karena kita nggak mempersiapkan susah, harusnya dibedah. Kita tetap percaya segala kutuk. Nah itu kepercayaan kita ya. Sekali lagi saya nggak impose this faith to you, tapi saya bilang pasti ada jalan keluar. Tuhan berikan kekuatan istri saya akan melahirkan normal. Keluar tuh atlet normal. Dokternya bilang, bu terakhir dan sekuat-kuatnya ini mungkin kesempatan terakhir. Nah istri saya waktu itu belajar S2 pendidikan. Dia membaca artikel bahwa odor suami itu adalah painkiller yang alamiah. Jadi bau badan suami itu painkiller alamiah. Tiba-tiba dia bilang gini, saya gak ngerti waktu itu latar belakangnya. Tiba-tiba dia bilang, kamu mendekat sini, kamu dekat-dekat. Saya bilang, dekat kayak kenapa? Dia tarik rambut saya, Bapak Ibu. Dia cium, diciumin. Ini loh, ubun-ubun saya tuh begini nih. Dicium gitu kan. Saya gak ngerti maksudnya apa. Tapi saya pikir ya udahlah, dia juga kesakitan, saya juga sependeritaan dong. Jadi setelah bu ngeden ya, kalau dia ngeden, ya rambut kamu sini. Dia jambak. Orang hamil ya kalau mau lahiran kan ada tiang besi ya Bapak Ibu. Ibu-ibu terutama yang tahu ya. Itu kan ngedengnya ditarik, itu kan pegang besi. Ini jambak rambut saya loh pegangnya. Dan sakitnya Bapak Ibu jambak, saya pikir apakah saya salah apa dia kesel sama saya. Makanya dulu rambut saya nggak seperti ini loh sebetulnya. Sejak anak yang kedua rontok semua. Bener. Waktu dokternya gini, bu siap-siap ya, kemungkinan bisa itu. Dokter anestesi nggak ada ternyata sudah 2 jam nggak tahu dia tidur di mana. Ya udah di ruang itu kita mau coba kelihatan pantatnya dan mulai keluar nih. Saya Tuhan tolong, saya berdoa bahasa mau. Dalam arti tentunya nggak teriak-teriak ya. Kita apa sih kata Tuhan tolong. Nah dia bilang, oke bu siap. Oke, diam sini, rambut kamu. Dok, bentar saya juga ambil nafas dulu. Ambil nafas dulu, ini sakit loh. Kasih rambut lagi. Lahir Bapak Ibu, mundur, atlet. Itu Chloe yang tadi saya doain. Tuhan bilang kalau 1, kamu bisa bilang kebetulan. 2, mau bilang apa-apa. Masih dapat yang ketiga bonus. Joy 5 bulan dalam perut istri saya nggak tahu 5 bulan karena nggak pernah mens. Dia lagi suka jogging, dia lagi suka olahraga, perutnya tuh itu loh trapes kayak nggak gendut. Cuma saya bilang kamu aneh nih, tiba-tiba pengen makan kerang di Islamik, pengen seafood, pengen jangan-jangan lu hamil. Dia bilang enggak lah, kita kan jaga juga. Iya, lu nggak tahu serangan fajar waktu itu bagi saya. Serangan fajar sekali tuh. Upaya terobosan terakhir gitu ya. Tiba-tiba 5 bulan dia mulai perutnya gak enak. Kok ada pendarahan. Dia cek positif lagi, ke dokter lagi. Kali ini dokternya lebih galak-galak lagi. Pak, Bu, selamat, anak ibu cewek. Loh, saya bilang, dok, kok udah tahu? Iya, lihat, ini udah gede loh Pak. Hah, udah gede? Kalau lihatin kapan terakhir mens? Ya gak tahu. Ada data dari dokter sebelum saya enggak dok, ini pertama kali kami ketemu dokter itu yang pertama kali untuk kehamilan ini. Ada catatan yang lain? Enggak ada dok. Pernah tes pack bulan apa? Enggak ada dok. Ini anaknya nggak susah Pak. Kalau udah lebih gede ngitung tingkat kepalanya agak susah memperkirakan. Tapi perkiraan saya sudah 5 bulan anak ini. 5 bulan di dalam perut istri saya. Berdua nggak tahu. Waktu saya umumkan di keluarga, Lina hamil anak
anak cewek, kok saya paling gede bilang lu ada aja, baru kalau hamil sudah tahu cewek. Maaf Bu, saya merasa kayak blow on banget ya. Ini cuma kayak ignorant parent banget. 5 bulan kok nggak tahu anaknya ada di dalam perut. Dan 2 hari sebelumnya saya bermimpi. Jarang saya bukan tipikal orang yang kelihatan gini-gini, tapi saya beberapa kali mendapat visual sangat jelas. Dan dalam tidur saya itu, Mazmur 126, those who sow in tears will reap in joy. Karena sebelumnya, berapa bulan berikut sebelumnya itu istri saya ke kuburan. Sebenarnya anak kita 4, tapi 3 ini meninggal. Dijanin waktu kita pulang ke China, akhirnya ke kuburan. Jadi kita lagi berduka. Kalau ngomong hamil lagi, istri saya sudah gak mau. Karena dikuret lu gak ngerasain nih, rasanya dikuret, perasaan kecewanya. Udah lupakan 2 aja cukup. Ini udah berkat Tuhan. Makanya saya gak pernah bahas anak yang ketiga. Gak pernah cek expect anak yang ketiga. Tapi dalam mimpi itu, those who sow in tears will reap in joy. Dan saya bilang sama istri, bangun, aneh. Saya bangun itu jelas banget ayatnya, perkataan itu Mazmur 126. Ada 3 kali kata joy, tergantung translation Bapak Ibu. Ada yang 4, ada yang 3. Tapi kalau NIV 3. Joy. Saya nggak tahu artinya apa. Oh, Tuhan mau kasih kita berkat yang gede. Begitu 2 hari berikutnya tahu positif cewek. Tahu namanya joy. Muncullah joy. Anak kita yang ketiga. Bapak Ibu, our God is a miracle working God. Saya nggak tahu pengalaman saudara saat ini. Saya nggak tahu kemandulan yang engkau sedang alami hari ini. Mungkin kemandulan dalam bisnismu, kemandulan secara fisik, kemandulan secara rohani. I don't know. But right now, what I'm asking you to do, you just surrender all your problems to God and believe Him, believe His word, do His word. Lakukan seolah-olah engkau percaya sungguh-sungguh. Kalau Tuhan perintahkan kau beli tespek, meskipun itu nggak masuk akal, beli. Itu langkah iman. Kalau engkau diperintahkan buka usaha, saat ini buka usaha. Tapi kalau engkau yakin, lakukan. Dan Tuhan yang akan membawa kemenangan. Sekali lagi ketika orang tanya, kok kamu bisa punya anak? It is God. Kok kamu bisa berhasil dalam bisnis? Karena Tuhan. Kok kamu bisa membuka pelayanan ini? Semua karena Tuhan. Kenapa kamu bisa buka yayasan? Semua karena Tuhan. Kenapa kamu punya sekolah? Karena Tuhan. Nothing that we can boast for ourselves. Ketika engkau letakkan semuanya kepada Tuhan, maka engkau akan berbahagia. Saya tutup dengan 1 ayat terakhir. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun. Kata kuncinya apa? Bertekun. Engkau belum menerima tebusan, bertekun. Engkau belum menerima jawaban doa, bertekun. Engkau belum menerima hikmat, bertekun. Jadi bukan hanya mendengar dan melupakannya, tetapi sungguh melakukannya. Sekali lagi, sungguh melakukannya. As if you believe, then you do it. Maka ia akan berbahagia. He will be blessed. Dia akan diberkati oleh perbuatannya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Perbuatan kita harus mencerminkan iman kita. Perkataan kita harus mencerminkan iman kita. Sikap kita di bawah tekanan harus mencerminkan karakter Kristus. Ketika engkau disalahartikan sama orang lain, ketika orang lain tidak baik sama engkau, apakah engkau akan tetap baik kepada mereka? Gampang untuk berbuat baik kepada mereka yang nice to you. Tetapi apakah ketika kita salah mengertikan, kita akan tetap berbuat baik dan memberkati mereka? That's your breakthrough. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang kami sudah terima pada hari ini. Tuhan, aku berdoa untuk saudara-saudariku di tempat ini pada saat ini Tuhan. Apapun yang mereka alami pada saat ini, mungkin ada kesusahan, mungkin ada halangan, mungkin ada aniaya, sakit, penyakit, kegagalan. Tetapi pada saat ini aku berdoa supaya kasih karunia-Mu turun atas mereka.
memberikan kekuatan kepada mereka, berikan hikmat-Mu kepada mereka bagaimana mereka bisa menjalani semua ujian-ujian ini dan mereka tetap bertekun. Mereka akan berkemenangan, mereka akan menjadi semakin utuh dan sempurna di hadapan-Mu. Aku berdoa Tuhan, apapun yang mereka doakan, supaya mereka percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjawab doa, bahwa Engkau adalah Tuhan yang peduli, dan bahwa Engkau sanggup untuk menyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, sebuah mata tertutup, sebuah kepala tertunduk. Saya juga lakukan demikian. Saya tidak akan undang Bapak Ibu untuk maju ke depan. Tetapi kalau engkau mengalami pergumulan di mana engkau pada saat ini sadar bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong engkau, dan engkau percaya apapun yang engkau percaya itu, letakkan tanganmu di dadamu dan saya akan berdoa untuk saudara. Kalau engkau mengalami kemandulan-kemandulan dalam bisnis, dalam usaha, di dalam keluarga, hubungan, di dalam pekerjaan, engkau disalah mengertikan, ditekan, banyak orang menganiaya engkau secara verbal, secara perbuatan, banyak trauma, pengalaman buruk masa lalu. Kalau pada hari ini kau mau datang kepada Tuhan dan kau percaya bahwa Dia sanggup untuk melepaskan engkau, letakkan tanganmu di atas dadamu dan aku akan berdoa untuk engkau. Tuhan, tentunya ada orang-orang yang meletakkan tangan mereka di dada mereka sebagai tanda mereka berserah, sebagai tanda pengakuan mereka bahwa I cannot do anything without You, God, and only You, Lord, only You who can help me at this moment. Saya di tengah segala keterpurukan saya, mengangkat saya ke dalam pelukan-Nya. Biarlah hari ini kau merasakan pelukan Bapa, bahwa Dia peduli, Dia mau menjawab doa, Dia mau mengangkat engkau. Tetapi juga kalau ada dosa, ada kebiasaan, ada hal-hal yang masih mengikat engkau, akui di hadapan Tuhan. Ini bukan untuk mengkondem saudara, berita ini bukan untuk menghakimi saudara, tetapi untuk memberikan peneguhan, afirmasi bahwa Dia sanggup untuk melepaskan engkau dari hubungan-hubungan yang dosa, dari masalah-masalah masa lalu, dan dari setiap persoalan hari ini, dan membawa engkau pada kemenangan yang ajaib. Bapa, aku berdoa, nyatakan kuasa-Mu atas saudara-saudaraku. Buka jalan buat mereka yang sedang mencari jalan. Berikan hikmat kepada mereka, berikan ketekunan, anugerah, kasih karunia, bahkan belas kasihan untuk mengasihi orang-orang yang membenci mereka, untuk menjadi berkat buat musuh-musuh mereka, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Dan pada saat mereka merendahkan diri di hadapan-Mu dan di hadapan manusia, Engkau berjanji Engkau akan mengangkat mereka, Engkau yang akan memuliakan mereka, dan Engkau akan memakai hidup mereka untuk kesaksian, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, anak-Mu telah selesai berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus terus berbicara dalam hati setiap kami dan memberikan kami kemerdekaan yang sejati. Di dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang sudah menerima jawaban dari Tuhan, sama-sama katakan